Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Nah, ini teman-teman, saya akan menuju ke sebuah lokasi, di mana lokasi ini adalah jejak-jejak peninggalan dari Keraton Yogyakarta. Dan ini saya berada di Jalan Kota Gede. Disinilah juga dulu terdapat jejak-jejak awal dari berdirinya Kerajaan Mataram, dan selanjutnya diteruskan sampai sekarang berdiri Keraton Jogja di tengah-tengah pusat kota Jogja ya. Kali ini saya akan mengunjungi sebuah situs yang bernama situs Warung Boto ya. Situs ini adalah sebuah pesanggerahan raja dan keluarga raja. Tempat ini dibangun sekitar abad 18 oleh Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Sejak beliau masih menjadi seorang pangeran dengan gelar nama Pangeran Rejokusumo. Oleh sebab itulah pesanggerahan ini mulanya punya nama Pesanggerahan Rejokusumo. Sultan Hamengkubuwono II lahir di lereng Gunung Sindoro pada tanggal 7 Maret 1750 dari permaisuri kedua Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten. Sultan Hamengkubuwono II ini diberi nama kecil yaitu Raden Mas Sundoro. Nah, ini teman-teman, saya akan menuju ke sebuah pesanggerahan yang menurut TV Lebaran, pesanggerahan ini berarsitektur bergaya Eropa ya, seperti Taman Sari, yaitu Water Castle ya, taman air ya. Kira-kira nanti kita akan menemukan apa di sana, atau kita akan bisa merenungi apa, atau mungkin iktibar apa yang dapat kita ambil. Oleh sebab itulah, jangan pindah channel Anda, tetap di channel TV Lebaran. Nah, inilah teman-teman, kayaknya lokasi dari pesanggerahan Warung Boto. Pesanggerahan ini memang ya tidak begitu jauh juga dari lokasi Keraton Jogja. Kalau mungkin pakai sepeda motor ya kemungkinan sekitar 30 menit lah ya. Nah, di sini pesanggerahan kayaknya lagi ada revitalisasi juga. Nah, inilah teman-teman penampakan dari pesanggerahan Rejokusuman atau Rejokusumo ya. Rejokusumo, pesanggerahan peninggalan Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Bagaimana kita dapat renungi bagaimana dahulu kala lokasi ini di saat masih eksis ya. Jadi saya sarankan kepada pemirsa TV Lebaran ya, seandainya TV Lebaran itu sedang melaksanakan ekspedisi sejarah-sejarah seperti ini, saya sarankan untuk juga berimajinasi atau kita membayangkan bagaimana dahulu kala tempat-tempat yang TV Lebaran kunjungi itu masih eksis ya. Jadi kita nanti dapat mengambil iktibar ya, bagaimana sebuah waktu itu berjalan, sebuah detik-detik waktu itu terus berlanjut untuk meniti takdirnya membuat sebuah sejarah. Dan semua akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita. Dan sejarah itulah yang akan kita baca, bahwa semua akan kembali kepadanya. Yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang raja, yang rakyat jelata, semua akan kembali kepadanya. Dan usia tiada yang tahu. Dan jika ajal sudah tiba, tidak dapat diajukan maupun diundurkan. Nah, inilah teman-teman pemirsa TV Lebaran yang dinamakan dengan Pesanggerahan Rejowinangun.
yang dahulu kala dinamakan Pesanggerahan Rejo Kusumo dan yang sekarang lebih dikenal sebagai Pesanggerahan Warung Boto. Disinilah dahulu kala terdapat jejak-jejak dari keluarga besar Sultan Hamengkubuwono yang pertama dan Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Bangunan-bangunan megah inilah yang jadi saksi bisu akan canda tawa Sendau Gurau, sang putra-putra raja, putri-putri raja, bahkan mungkin permaisuri Raja Jogja. Nah, mari teman-teman kita lanjutkan lagi ekspedisi kita kali ini untuk menyusuri pojok-pojok atau mungkin bagian-bagian keseluruhan dari Pesanggerahan Rejo Winangun ini. Nah, ini teman-teman saya melewati sebuah tangga yang kayaknya tangga ini adalah tangga untuk menuju ke ruang tengah atau ruang inti dari pesanggerahan ini. Dan kalau kita lihat pintu masuk ke ruang tengah ini begitu kecil ya. Jadi kalau dua orang berpapasan itu nggak bisa, jadi harus bergantian. Nah, ini saya akan menuruni tangga ini dan inilah teman-teman penampakan dari ruang tengah atau ruang inti dari pesanggerahan ini, yaitu sebuah pemandian. Mari kita bayangkan bagaimana dahulu kala di masa Hamengkubuwono pertama atau Hamengkubuwono kedua, di saat masih eksis ya tempat ini, kemungkinan besar di sini terdapat penjaga atau mungkin abdi dalam keraton ya. Dan di sini mungkin juga dahulu kala para putri-putri raja atau mungkin putri-putri adipati atau mungkin putri-putri dari pembesar-pembesar di Keraton Jogja itu di sini mandi ya. Nah, inilah teman-teman ya Pesanggerahan Rejo Winangun ya. Dan ini juga ada kayak lubang, apakah ini dahulu kala adalah tempat keluarnya air ya, atau kayak air mancur ya. Jadi ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu ya tok gitu ya. Nah, inilah teman-teman ya, bangunannya begitu indah dan begitu mempesona sekali. Saya tadi masuk pertama kali aja terasa kaget ya, terasa kagum sekali karena bangunannya begitu megah sekali. Nah, inilah teman-teman ya lokasi dari Pesanggerahan Rejo Winangun di dalamnya seperti ini ya. Di sini terdapat banyak sekali kamar-kamar ya. Ini menunjukkan bahwa lokasi ini begitu komplit ya. Ada ruang tamu, ada kamar pribadi, ada pemandian, ada ruang umum. Ya, nanti kita akan coba untuk mengekspedisi lokasi demi lokasi yang ada di pesanggerahan ini ya. Ini teman-teman ya, jendelanya itu juga begitu besar ya. Jadi ventilasinya itu begitu terasa atau apa ya? Ya mungkin lebih nyaman lah yang ada di kamarnya gitu ya. Nah, ini teman-teman saya akan mencoba mengekspedisi langkah demi langkah, detik demi detik ya, bangunan-bangunan atau sisi-sisi bangunan yang ada di sini. Nah, inilah saya juga melihat batu-batu batanya ya. Kalau dari strukturnya memang bangunan ini sudah agak bercorak modern ya. Berbeda dengan batu bata di kerajaan Pleret ataupun kerajaan Kota Gede. Apalagi yang ada di Bambanglipuro ya. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman untuk mengekspedisi lokasi ini dari kamar per kamar, sudut per sudut ya, agar kita nanti dapat merasakan bagaimana kondisi dahulu kala di saat pesanggerahan ini masih eksis ya. Dan ini saya akan menuju ke puncak dari pesanggerahan ini atau sebuah balkon ya. Dan konon juga balkon yang ada di atas ini dahulu kala juga digunakan sebagai tempat mengintai ya, mengintai musuh ya. Karena kan keberadaannya itu di lokasinya agak tinggi.
Jadi selain sebagai pesanggrahan, tempat ini juga digunakan sebagai tempat pertahanan atau benteng pertahanan dari sisi timur dari Keraton Jogja. Jadi seandainya ada musuh, ada gerak-gerik yang sangat mencurigakan, itu bisa terlihat di sini, terus nanti dilaporkan ke pasukan-pasukan yang di sisi lebih barat, terus nanti dilaporkan lagi ke dalam keraton ya, atau di jeron benteng keraton, dan tentu saja nanti akan disampaikan kepada Raja Keraton Jogja di saat itu ya. Nah inilah teman-teman lokasi atau suasana dari balkon atau bangunan tertinggi yang ada di sini ya. Sangat-sangat sekali, sangat nyaman sekali, sangat indah sekali. Jadi seandainya rumah saya dekat sini, saya mungkin akan sering-sering duduk-duduk di sini sambil melamun, sambil ngopi, mungkin sambil membayangkan atau mungkin berimajinasi, atau mungkin juga menenangkan diri ya. Apalagi kalau suasananya itu di malam hari dan sedang bulan purnama, saya tidak bisa membayangkan betapa indahnya, betapa sahdunya saat itu ya. Nah inilah teman-teman ya, ini adalah balkon atau bangunan tertinggi yang ada di sisi utara. Dan nanti saya juga akan menuju ke sisi selatan, yaitu bangunan yang tertinggi di sisi selatan atau balkon di sisi selatan ya. Betul-betul ruangan-ruangan yang ada di sini tuh sangat komplit sekali ya. Jadi yang desain itu betul-betul memikirkan betul kekomplitan dari pesanggrahan ini. Jadi dari sini kemungkinan besar di zaman dahulu kala ya, itu dapat melihat bagaimana kondisi Keraton Jogja ya. Karena kan kalau dahulu kala ya suasananya memang jauh berbeda dengan suasana saat ini ya. Di sini kalau saat ini sudah banyak sekali pemukiman, banyak bangunan-bangunan menjulang tinggi dan sangat padat merayap. Kalau zaman dahulu mungkin yang ada di sekitar sini adalah pepohonan-pepohonan ya. Jadi masih sejuk, masih sahdu. Juga untuk melihat ke keraton itu tidak banyak terhalang ya. Jadi dapat melihat bagaimana suasana dari keraton itu dilihat dari sini ya. Nah inilah teman-teman ya, kondisi dari pesanggrahan ini betul-betul indah sekali, betul-betul bikin kagum kalau saya. Seandainya saya itu jadi raja ya, atau mungkin jadi presiden ya, kemungkinan besar saya akan hidupkan tempat ini lagi, terus saya cat ulang, terus saya akan bertahta juga di sini ya, mungkin ya minimal seminggu sekali, atau mungkin sebulan sekali, atau mungkin ya sebulan 5 kali itu saya mesti ke sini gitu ya. Dan saya akan hidupkan kembali tempat ini ya, kayak sedia kala ya, biar di sini itu ya riuh lagi, terdengar suara canda tawa, suara ya mungkin suara ngerumpi, ngobrol-ngobrol keluarga, juga mungkin kita saling bertukar pikiran gitu ya, ibaratnya kayak orang ronda itu ya, atau kumpul-kumpul gitu ya. Jadi ya, tapi ya kalau kumpul-kumpulnya lokasi ini di zaman dahulu ya bukan orang sembarangan ya teman-teman ya. Jadi kalau mungkin TV Lebaran ini bisa memutar waktu 200 tahun yang lalu dan kembali tempat ini eksis, tentu saja saya sudah diusir sama penjaganya ya. Karena kan yang berada di sini bukan orang sembarangan, jadi ya orang yang ngobrol-ngobrol di sini, sendau guru di sini, atau mungkin juga orang yang ibaratnya ya kumpul-kumpul di sini ini ya adalah orang-orang besar ya. Tentu saja kalau saya masuk ya udah wah ini orang kampung ngapain itu ya. Nah ini teman-teman ya, ini adalah pintu gerbangnya, kayaknya pintu gerbangnya itu ada di sini, dan ini adalah kayak sebagai ruang apa ya, ruang pertama ya, itu kemungkinan untuk menjamu para tamu ya, atau mungkin ya ibaratnya
emper lah kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawanya atau mungkin menggambarkan rumah kita itu ya emper lah, atau ruang depan lah gitu ya. Jadi begitu luas ya tadi, bagaimana tempat itu dahulu kala buat duduk-duduk, ngobrol-ngobrol dari keluarga kerajaan ya. Kita bayangkan saja seperti itu. Nah ini teman-teman, saya akan menuju ke lokasi dari balkon atau bangunan tertinggi yang di sisi selatan ya. Nah ini teman-teman, pintu-pintunya itu enggak terlalu tinggi ya. Jadi mungkin ini mempunyai arti filosofi, yaitu agar kita itu menunduk gitu ya. Jadi seandainya ada raja di sini, itu abdi dalam itu menunduk itu. Nah ini teman-teman, ini ada kayak sebuah kaki gajah ya. Ini kemungkinan besar ini kayaknya tempat air mengalir ya. Jadi dahulu kala ini betul-betul tempat ini kayaknya sangat indah sekali, dengan aksesoris air mengalir atau mungkin air mancur, atau juga kayak mata air gitu loh. Nah ini teman, saya akan mencoba naik lagi di sisi selatan ya, puncak dari sisi selatan ya. Kira-kira kita akan menemukan apa di sana ya. Ya, inilah teman-teman ya, hiburan dari TV Lebaran. Ya, kita mungkin mengusir sepi juga di sini ya, kita mencari hiburan. Nah ini ada pilihan, ada kanan, ada kiri, ada depan. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Dang dang. Nah, kayak lagu dangdut aja ya. Kita milih yang kanan atau kiri ya. Saya milih yang kiri aja. Semoga di atas ini ada bidadarinya ya, atau mungkin tertinggal putri raja ya. Jadi putri raja itu tertinggal di sini. Saya yakin ya, orang-orang yang ada di sini, atau mungkin selir-selir raja, atau mungkin ya wanita-wanita yang dipersembahkan kepada raja itu ya sangat cantik-cantik sekali ya. Cantik di masanya atau di zamannya ya, karena kan bagaimanapun juga zaman dulu belum ada kosmetik yang sangat kalau sekarang tuh kosmetiknya sangat ibaratnya memaksa gitu ya, jadi hitam bisa jadi putih gitu ya. Ya ini teman-teman, ini lokasinya. Saya sudah sampai di lokasi bangunan tertinggi di sisi selatan dari Pesanggerahan Rejo Winangun. Di sini juga sama enaknya, sama ademnya. Kenapa ini kok dikasih pagar ya? Karena itu kayaknya tempatnya itu tidak ada jalan, jadi kalau seandainya orang nggak tahu bisa nyemplung ya. Dan ini saya akan turun lagi teman-teman ya, turun lagi, kita akan susuri lagi lokasi ini ya. Inilah tempat yang sangat indah sekali ini. Di ruangannya itu begitu sempit jalannya, tapi jadi kita simpulkan lah gitu ya. Jadi saya simpulkan bahwa bangunan-bangunan zaman dahulu itu terasa hidup ya, mempunyai ruh gitu ya. Jadi beda dengan bangunan-bangunan zaman sekarang. Jadi kalau orang-orang zaman sekarang, saya berpendapat tidak akan bisa membangun bangunan yang seperti hidup seperti ini. Artinya punya soul tersendiri, punya ruh tersendiri. Karena memang menurut TV Lebaran lagi ya, orang-orang yang membangun bangunan di zaman dahulu itu memang mereka itu penuh keikhlasan itulah. Dari teman-teman, ini kita melihat dari sisi timur. Jadi ini kayaknya halaman depannya dari Pesanggerahan ini begitu luas ya. Dan dahulu kala saya yakin lebih indah dari ini ya. Karena kan dahulu kala ya rumah-rumah yang ada di sini itu ya nggak ada ya. Mungkin ada rumputan, terus tempat kuda, kandang kuda gitu ya. Jadi mungkin kuda-kudanya itu ditambat di sini terus masuk di sini. Wah, sangat indah sekali ya. Kita teruskan lagi tentang bangunan ya. Jadi kalau zaman dahulu itu orang membangun itu menurut TV Lebaran itu penuh keikhlasan ya. Terus mereka itu juga memperhatikan bahan, memperhatikan kekuatan, keindahan gitu. Jadi yang penting itu. Jadi mereka tidak memikirkan biayanya berapa, nanti dapat gaji berapa, tapi mereka betul-betul mengutamakan hasil gitu.
Berbeda dengan zaman sekarang ya, kalau saya lihat ya, zaman sekarang itu apalagi sistem borongan atau sistem kayak tender gitu, mereka yang penting itu yang bangun, terus yang penting itu dapat uang banyak gitulah gitu ya. Jadi mereka, saya lihat, tidak terlalu memikirkan bagaimana ini nanti tuh bisa bertahan berapa tahun, tidak. Kalau saya berpikir seperti itu. Jadi makanya bangunan sekarang dan bangunan zaman dahulu itu begitu berbeda, meskipun dari teknologi ya canggih sekarang gitu ya. Makanya bangunan-bangunan pada zaman dahulu itu begitu kokoh dan awet, terus punya wibawa tersendiri gitu loh. Makanya saya tadi mengatakan kayak hidup gitu ya. Nah ini teman-teman ya, ini adalah kolam pemandiannya. Dahulu kala tentu ya banyak cebur-cebur, suara air gemericik, orang terjun, terus mungkin juga ya mungkin ada juga mungkin peristiwa-peristiwa yang pribadi ya. Ya karena kan namanya juga ini kan kayak rumah juga, artinya rumah ya, rumah raja itu ya banyak ya. Tapi ya bentuknya kayak gini, pesanggrahan seperti ini, gunanya ya untuk berkumpul keluarga, bermeditasi, ibaratnya rekreasi lah. Kalau kita gambarkan ya kayak villa gitulah ya. Nah ini teman-teman ya, ini kalau lokasi ini kan bagaimanapun juga Keraton Jogja ini adalah keraton atau kerajaan yang bercorak Islam ya. Jadi tentu saja ada sebuah tempat beribadah ya. Jadi di sini juga ada sebuah musola ya. Terlihat ada sebuah tempat yang menurut TV Lebaran adalah tempat imam ya, pemimpin dalam sholat gitu ya. Ya itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tetap berkembang. Kita sekali lagi ambil iktibar dari perjalanan kita, bahwa semua akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita, akan kembali meniti takdirnya, meniti jalannya. Semua tidak ada yang kekal abadi di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.